jamaah memasuki ruangan, mohon jamaah tidak mengambil foto, baik HP maupun lewat kamera yang lain. Mohon tidak mengambil gambar Ustadzah Halimah ataupun video. Yang kedua, jamaah dilarang berdiri atau bersalaman kepada Ustadzah Halimah demi ketertiban bersama serta kelancaran acara pengajian umum ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. حبابا والبطول المستطابا والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابة نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة. الصحابة فعسى دعوة مجابة. Para hadirin jamaah yang saya hormati, Ustadzah Halimah sedang perjalanan menuju ke ruang Masjid Agung Sunan Ampel ini. Marilah kita ikuti acara pengajian umum pada malam hari ini. Kita ikuti dengan tertib, hikmat. Mudah-mudahan apa yang nanti akan disampaikan oleh beliau dapat kita ambil hikmah dan manfaatnya, dan mudah-mudahan kita pula dapat melaksanakannya dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Para hadirin jamaah yang saya hormati, kita ikuti acara pengajian umum memperingati Haul Agung Sunan Ampel yang ke-546. Kita awali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadzah Nizmah. Kepadanya dipersilakan. Sekali lagi kepada para jamaah hadirin, tadi yang sudah mengambil gambar mohon dihapus. Dengan ikhlasnya untuk menghapus apa yang tadi sudah dipotret. Sekali lagi pada para jamaah hadirin yang saya hormati, mohon foto yang telah diambil dihapus. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.
وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار صدق الله العلي العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul Adzim, maha besar Allah dengan segala firman-Nya dan dialah yang maha agung. Demikianlah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua yang mendengarkan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Para ibu jamaah hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita ikuti Mau'idatul Hasanah yang akan disampaikan oleh yang terhormat Ustadzah Halimah Al-Idrus. Kepada beliau dipersilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya sampaikan kajian, kita bertawassul sejenak. Ibu-ibu mohon untuk tidak ambil foto maupun video saya ya. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi saya peringatkan demi terlaksananya acara ini dengan lancar, mohon untuk tidak mengambil foto ataupun video baik melalui kamera maupun melalui HP. Mohon kesadarannya, jika tidak maka acara ini kami hentikan. Sekali lagi kami mohon untuk tidak mengambil gambar dan semua jemaah duduk agar yang di belakang kelihatan. Mohon diikuti dengan tertib. Jika tidak maka acara ini kami hentikan. Terima kasih. Alhamdulillah, kita akan bertawassul
kepada baginda Nabi besar Muhammad, dan juga akan bertawasul kepada perempuan-perempuan salehah, Sayyidah Khadijah, Sayyidah Fatimah. Semoga doa-doa kita semua diijabah Allah Subhanahu wa taala. Tahu tawasulnya ya, insyaallah ya. Natawassal bil hubaba wal batulil mustatabah wan nabi thumma sahabah fa'asa da'wa mujabah. Saudariku sekalian, tawasul itu artinya berdoa dengan kemuliaan orang-orang mulia. Semoga hajat kita diijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hajatnya yassarallah ma ta'assar, semoga Allah mudahkan yang sedang ada kesulitan. Yang hadir di majelis ini yang sedang dalam kesulitan, semoga Allah angkat kesulitannya, diberi kemudahan insyaallah. Juga kita di sini dalam rangka menghadiri haul seorang wali besar, seorang pembawa ajaran agama Islam, yaitu Sunan Ampel. Kita berharap dengan keberkahan beliau, semoga semua hajat-hajat kita diijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hajat kita yang lain, semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Hajat kita yang lain, Rabbana yu'tir raghaib, semoga Allah kabulkan segenap hajat-hajat kita. Saya yakin yang hadir di sini semua pada punya hajat. Hajatnya mau kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hajat kita juga kullahum fukur rahina. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat belenggu dari hati kita, biar yang hatinya pada keras jadi pada lembut insyaallah. Yang hatinya kotor biar pada bersih insyaallah. Kullahum yaqduna daini, semoga yang sedang punya hutang Allah mudahkan untuk dapat melunasi hutangnya. Fa'asa yuslih iwaji, juga semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meluruskan keadaan kita, akhlak kita, semuanya istiqomah dalam jalan ibadah insyaallah. Rabbistur lil qabihi, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menutupi aib kita. Thumma amil bil malihi, selalu memperlakukan kita dengan manis. Amin ya rabbal alamin. Baca bersama-sama. Yang enggak tahu bacaannya bisa ikutin refnya aja. Natawassal bil hubaba wal batulil mustatabah wan nabi thumma sahabah fa'asa da'wa mujabah. Yang enggak tahu juga ikutan komat kamit aja. Natawassal bil hubaba wal batulil mustatabah wan nabi thumma sahabah fa'asa da'wah mujabah. Natawassal bil hubaba wal batulil mustatabah wan nabi thumma sahabah fa'asa da'wa mujabah wa ala bashari jada rahmatu wastajada wa layalil khairi ada wa sakab
والسحابة مرحبا بأهل المصلى وبمن قد حل معنا وكؤوس الخير تملى للنسابة والقرابة نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة يا خليلي لا تضجر فعسى المكسور يجبر يسر الله ما تعسر وكفى شر الغلابة ربنا يعطي الرغائب ورسول الله نائب وعلي ليث الكتائب قد هدت في نار كابا نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة سيد الرسل الكرام وله أبعى السلام فعسى يبري ذمامي فهو في ذيل ذنابا من رسولي للمدينة دينها من خير دينا كلهم فك رهينا ما نخاف الانكلابا نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة وعسى بالمروتين ما يغير الله عيني كلهم يقضون ديني لا يراوعني حسابا إنني في الله راجي لم أزل بالباب لاجي فعسى يصلح عواجي ويسهل للصعابة نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة
صحابا فعسى دعوة مجابة نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم صحابة فعسى دعوة مجابة رب استر للقبيح ثم عامل بالمليح بالملائك في الصفيح في السماوات الحجابا بالنبي زين الوجود وخديجة وجدودي والمقدم والعمود يفتح الرحمن بابا نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم صحابة فعسى دعوة مجابة نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم صحابة فعسى دعوة مجابة الفاتحة بالقبول وتوامي كل سول وإلى حضرة رسول وإلى روحي Sunan Ampel alaihi rahmatullah. Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa ya'li darajatin fil jannah wa yanfa'una barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Fa'alaihim maril maghdubi alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap panitia peringatan haul Sunan Ampel ke-546 yang mudah-mudahan semuanya dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Semuanya disayangi dan disyafaati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga tentu saja untuk segenap syaraif, segenap hubabah, segenap pimpinan-pimpinan pondok pesantren, segenap pimpinan-pimpinan majelis ta'lim dan semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak. Semoga semuanya selalu berada dalam rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Semuanya selalu berada dalam cinta dan kasih sayang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga semuanya berada dalam keberkahan dari para wali-walinya Allah, dari hamba-hamba tercinta di sisi Allah,
mencintai mereka di dunia hingga dikumpul di belakang mereka di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Saudariku sekalian yang saya muliakan, ada salah satu perempuan mulia yang saya kenal, namanya Hubabah Bahiyah. Saya berjumpa dengan beliau di usia beliau 90 sekian tahun. Dan beliau saat itu tidak pakai kacamata, tidak pakai alat bantu dengar, dan juga masih bisa berdakwah, berceramah, mengajar di usia 94-93 tahunan kala itu. Beliau baru wafat beberapa tahun yang lalu di usia lebih dari 100 tahun. Dan itu beliau tidak pikun, tidak cacat. Beliau masih dalam keadaan bermanfaat bagi umat bahkan di usia lebih dari 100 tahun. Saudara sekalian, beliau pernah berkata kepada saya seperti ini tentang guru kami, Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Kata beliau, huwa rajul kabir Halimah. Habib Umar rajul kabir. Habib Umar itu orang besar, kata beliau. Beliau sesekali juga pernah berkata tentang Hubabah, guru kami, Hubabah Ummu Salim. Beliau mengatakan, hiya imra'ah kabirah, kabirah. Dia bilang nih Hubabah nih perempuan yang sangat besar. Beliau kalau puji seseorang sering berkata bahwa orang tersebut orang besar. Saya sebelumnya tidak mengerti apa sih maksud Hubabah dengan orang besar. Bukan besar secara fisik tentu saja teman-teman. Karena kalau besar secara fisik tuh seringkali bukan merupakan pujian. Begitu kan ya? Seneng gak kamu kalau dibilang sekarang besaran badannya? Tentu bukan besar secara fisik, secara tubuh, secara badan. Bukan pula terkadang besar secara pangkat duniawi. Karena terkadang yang disebut sebagai orang besar oleh Hubabah Bahiyah juga hanya rakyat jelata. Orang biasa saja, bukan orang-orang yang terpandang di masyarakat. Bahkan terkadang bukan juga karena keilmuan. Hubabah terkadang tidak menyebut orang besar karena dia adalah orang yang besar secara ilmunya besar, gitu bukan juga. Biasa-biasa saja, tidak berilmu. Lama-kelamaan saya paham apa yang dimaksud dengan orang besar di sisi Allah, di sisi Hubabah Bahiyah kala itu teman-teman. Tentu besar dalam pandangan Hubabah Bahiyah adalah orang besar di sisi Allah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, tidak ada yang besar kecuali Allah. Allahu Akbar itu bacaan yang selalu kita baca di saat kita takbiratul ihram dalam sholat dan juga dalam setiap pergerakan-pergerakan sholat kita. Yang besar hanya Allah, yang besar hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tahu kullu syai'in halikun illa wajhah. Semuanya hancur, semua hina, semua kecil. Yang besar hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi
Allah membesarkan hati hamba-hambanya yang di dalam hatinya tidak terdapat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, tidak ada yang besar kecuali Allah. Dan Allah akan membesarkan siapapun dari hamba-hambanya ketika Allah melihat di hati hamba tersebut tidak ada yang besar selain Allah. Ketika Allah melihat di hati hambanya tidak ada yang besar selain Allah, Allah akan membesarkan hati hambanya tersebut. Saudariku sekalian yang saya muliakan, merekalah para wali-walinya Allah, merekalah para kekasih-kekasih Allah. Maka kalau saya ditanya siapa kekasih Allah, para kekasih Allah adalah orang-orang yang di hatinya tidak terdapat apapun dan siapapun selain Allah. Mereka tidak membesarkan selain Allah. Pada saat itulah mereka menjadi hamba-hamba yang besar. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, itu sebabnya kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan di atas muka bumi ini para wali-walinya Allah. Allah Subhanahu wa taala memilah-milah hati hamba-hambanya. Nih kita semua hadir di tempat ini, teman-teman saudaraku sekalian, belum tentu yang duduk di depan dianggap besar di sisi Allah. Belum tentu yang duduk di belakang dianggap besar di sisi Allah. Siapa yang besar di antara kita di sisi Allah adalah orang-orang yang ketika Allah melihat hatinya, di hatinya tidak membesarkan kecuali Allah. Siapa yang paling membesarkan Allah di alam semesta? Ada seorang manusia bernama Muhammad. Ini adalah seseorang yang hatinya tidak terdapat di dalamnya selain Allah. Karenanya para ulama mengatakan, innahu kana yadhkurullah fi kulli ahyani. Sesungguhnya Nabi Muhammad adalah seseorang yang berzikir, mengingat Allah dalam setiap waktunya. Nabi Muhammad seseorang yang mengingat Allah dalam setiap saatnya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad tidak pernah lupa Allah. Bahkan di saat tidurnya, Nabi Muhammad tidak pernah lupa Allah. Dalam setiap berhadapan dengan siapapun, Nabi Muhammad tidak pernah melupakan Allah dan tidak pernah membesarkan siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Sayyidus sajidin, Sayyidul dzakirin, Sayyidul abidin. Beliau adalah pemimpin para ahli ibadah. Beliau adalah pemimpin para ahli sujud. Beliau adalah pemimpin para ahli taat. Beliau adalah pemimpin orang yang bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mengagungkan baginda kita Nabi besar Muhammad. Demikian pula dengan para wali-walinya Allah. Saudariku sekalian, di hati para wali-walinya Allah
tidak ada selain Allah. Mereka tidak mengagungkan harta. Mereka tidak mengagungkan jabatan. Mereka tidak mengagungkan rupa. Tidak ada di hati mereka cinta manusia. Yang ada di hati mereka adalah cinta kepada Allah. Dan mencintai siapapun yang cintanya membawa mereka kepada Allah dengan cara yang diridhoi Allah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, merekalah para walinya Allah subhanahu wa ta'ala, jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Maka keajaiban-keajaiban perilaku, maka keajaiban-keajaiban ibadah, maka keajaiban-keajaiban akhlak Allah pun berikan kepada mereka. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, orang yang di hatinya tidak mengagungkan selain Allah, Allah pun berkenan untuk ada dalam hatinya. Allah ceritakan tentang mereka ini dalam salah satu riwayat hadis yang panjang. Diceritakan Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Kata Imam Ghazali, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsinya, ma tagarraba ilayyal mutagarribun illa bimithli adai maftarattu alaihim. Tidaklah seseorang bisa mendekat kepadaku kecuali melalui jalan taat padaku. Gak bisa dekat kepada Allah kecuali lewat jalan taat, Bu. Gak bisa dekat kepada Allah kecuali lewat jalan taat, Kak. Gak bisa dekat kepada Allah kecuali dengan jalan taat, Dek. Jangan pernah berpikir saya akan bisa sampai kepada Allah, saya akan bisa punya kekeramatan demi kekeramatan kalau saya misalnya bertapa, diam diri di dekat makomnya wali misalnya, puasa berhari-hari nggak pakai buka misalnya. Gak gitu caranya. Mau dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kerjakan taat. Sholatmu subuh, duhur, asar, maghrib, isya jangan pernah tinggal. Ibadahmu kepada Allah jangan pernah tinggal. Kalau ada orang bilang saya gak perlu lagi sholat karena saya sudah sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu bohong teman-teman saudaraku sekalian. Gak ada ceritanya orang bisa dekat kepada Allah kecuali lewat jalan taat dan meninggalkan maksiat. Gak ada ceritanya pacaran, dekat sama orang yang bukan mahrammu, mau dia kayak apapun pangkat derajatnya, mau dia kayak apapun kelihatan keramatnya, mau dia anaknya wali seperti apapun, kamu dekat dengannya, terhubung dengannya, berdua-duaan dengannya, tidak halal bagimu teman-teman sekalian. Dan kamu bilang saya akan bisa sampai kepada Allah lewat jalan saya berdua-duaan dengan laki-laki ini. Tidak ada seperti itu. Ma tagarraba ilayyal mutagarribun illa bimithli adai maftaradtu alaihim. Kerjakan perintah Allah, jauhi larangan Allah, kamu akan mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saudariku sekalian yang saya muliakan, laki-laki dengan perempuan berdua-duaan, yang ketiganya adalah setan. Mau siapapun laki-lakinya, mau siapapun perempuannya, para ulama bilang wa in kana Hasan al-Basri wa in kanat Rabi'at al-Adawiyah
walaupun laki-lakinya Hasan Al-Basri, walaupun perempuannya Rabi'atul Adawiyah, kalau berdua-duaan maka yang ketiganya adalah gak ada ceritanya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, jangan biarkan setan masuk kepada dirimu. Mau dekat sama Allah, kerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, jauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak pakai jilbab, oh nggak apa-apa, dia udah nggak dosa. Kenapa? Soalnya dia adalah seorang bunyai misalnya. Oh nggak ada. Saudaraku sekalian, nggak ada ceritanya. Siapapun membuka aurat dan dia nggak dosa, nggak ada. Pengen deket sama Allah, jalannya adalah lewat jalan taat. Taati Allah teman-teman, taati Allah. Wa ma zala al-'abd yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibba. Kalau yang kamu cari adalah jalan dicinta sama Allah, jalan menuju kebesaran kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga kamu menjadi hamba-hamba tercinta di sisi Allah, maka jalannya adalah wa ma zalal 'abd yataqarrab ilayya bin nawafil. Ikuti sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad, ikuti akhlak Nabi Muhammad, ikuti cara Nabi Muhammad, ikuti adab Nabi Muhammad, ikuti ilmu Nabi Muhammad. Wali jadi wali karena ngikuti jalannya Nabi Muhammad. Saudaraku sekalian, sekali lagi saya sampaikan padamu, wali jadi wali karena mengikuti jalannya Nabi besar Muhammad. Hatta uhibba. Kalau ada orang bisa ngikutin setapak demi setapak jalan hidupnya Nabi Muhammad, hatinya dia jaga untuk tidak cinta kecuali kepada Allah, kecuali kepada Rasulullah, kecuali kepada orang-orang yang cintanya membawanya kepada dicintai Allah. Saudaraku sekalian, orang kalau mau jadi wali, kosongkan hati dari dunia, ikut kayak caranya Nabi besar Muhammad. Nabi itu ditawari gunung Uhud jadi emas, ditolak sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi Muhammad lebih memilih bal abdan nabiyya, aku lebih mau untuk menjadi seorang hamba yang juga seorang nabi. Saya lebih memilih untuk sehari lapar, sehari kenyang, kata Nabi Muhammad. In ji'tu dzakartu rabbi wa in syabi'tu syakartu rabbi. Di saat saya lagi lapar, saya jadi ingat sama Allah. Di saat saya sedang kenyang, saya bersyukur kepada Allah. Nabi Muhammad menolak dunia, saudariku sekalian. Bagaimana mungkin otakmu setiap hari penuh dengan dunia dan kamu berharap menjadi kekasih Allah? Ikuti jalan hidup Nabi Muhammad. Dek, kalau kamu kepengen dicinta sama Allah, jauhi dosa, tinggalin pacaran. Bu, kalau kamu kepengen jadi orang yang dekat dengan Allah, dicinta sama Allah, ikuti jalannya para wali. Di hati mereka enggak ada dunia,
Maka kalau kamu kepengen jadi seseorang yang tercinta di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan terlalu kepikiran sama dunia terus-terusan. Hari-hari kok yang dipikirin duit mulu. Ibu-ibu, saudaraku sekalian yang saya muliakan, jangan sampai hatimu kalau dibuka isinya cuman dunia. Bagaimana mungkin Allah bertahta di dalam hatimu? Bagaimana mungkin kamu menjadi seseorang yang membesarkan Allah jika selama ini yang kamu besarkan adalah urusan dunia terus-terusan? Dari melek mata, kalau disuruh doa mintanya dunia mulu. Tahajud biar bisa kebeli rumah. Sholat duha biar rezeki melimpah. Sedekah biar datang gantinya berlipat ganda. Sore-sore bagus baca Al-Waqiah biar rezeki lancar. Kalau di waktu datang hujan dikatakan doa mustajab, angkat tangan, ya Allah, rezeki ya Allah. Pengen punya mobil ya Allah, pengen bisa punya duit banyak ya Allah. Sekalinya doa agak lain sedikit, ya Allah, hati suamiku jangan biarkan berpaling dariku ya Allah. Kenapa selalu dunia yang ada dalam hatimu, Bu? Kenapa selalu dunia dalam hatimu, Dek? Kalau caramu seperti itu, kamu tidak sedang menuju kepada Allah. Kamu tidak sedang menuju kepada kebesaranmu, akan tetapi kamu tak lain tak bukan sedang terus-terusan menuju kepada kehinaanmu dan kekecilanmu sendiri. Gak besar-besar kita. Para wali jadi wali karena Allah bertahta dalam hati mereka, dan Allah bertahta dalam hati mereka karena di hati mereka tak ada yang mereka agungkan selain Allah. Dunia kecil di hati mereka, karenanya Allah membesarkan mereka. Dunia kecil di hati mereka, karenanya Allah membesarkan mereka. Dunia kecil di hati Nabi Muhammad, karenanya Allah membesarkan Nabi Muhammad. Dunia kecil di hadapan Sayyidah Khadijah, beliau berikan kepada siapapun yang diinginkan oleh Nabi. Gak pernah hitung-hitungan menabi. Sampai yang asalnya kaya raya, beliau sampai harus miskin papa. Tak jadi masalah buat Sayyidah Khadijah, karena di hatinya tak pernah membesarkan dunia. Yang dia besarkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia kecil di hadapan Sayyidah Fatimah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, tahukah kamu, Sayyidah Fatimah tuh kalau datang ke rumah Nabi, itu Nabi sendiri yang membukakan pintu karena Nabi hafal dengan suara ketukan Sayyidah Fatimah Zahra. Biasanya Nabi setiap kali Sayyidah Fatimah datang, Nabi bukain pintu, dipeluk Sayyidah Fatimah, dicium di antara dua keningnya. Satu hari Nabi Muhammad membukakan pintu untuk Sayyidah Fatimah. Nabi tersenyum, Nabi mau peluk, akan tetapi hilang senyum Nabi. Tak jadi peluk Nabi Muhammad kepada putri tercintanya ketika dilihatnya ada emas melingkar di leher beliau. Beliau mengenakan kalung emas kala itu.
Nabi tak jadi memeluknya. Nabi tak jadi menciumnya. Bahkan Nabi pun menghilangkan senyum dari wajahnya. Nabi mempersilahkannya masuk. Kemudian menanyakan apa keperluannya, akan tetapi tanpa diiringi senyuman di wajah beliau. Sayyidah Fatimah pulang dengan hati gundah gulana. Sedih rasanya kehilangan senyum dari wajah ayahanda. Sampai kemudian beliau meraba-raba sesuatu di lehernya ketika teringat Nabi menghilangkan senyum sesudah melihat kalung tersebut. Begitu dilihatnya kalung itu, Sayyidah Fatimah kemudian meminta kepada Sayyidina Ali untuk segera menjualnya. Dia jual kalung tersebut, disedekahkan uangnya kepada orang-orang fakir miskin. Sesudah dalam keadaan seperti itu, tanpa tersisa harta yang dia punya dari penjualan kalung itu, beliau kembali datang ke rumah ayahandanya. Nabi kembali membukakan pintu. Kemudian ketika dilihatnya Sayyidah Fatimah yang datang, matanya tertuju kepada kalung yang semula ada. Sayyidah Fatimah berkata, "Wahai ayahanda, telah kujual kalungku yang tadi engkau lihat melingkar di leherku ini. Sudah aku bagi-bagikan uangnya kepada fuqara dan masakin yang ada di negeri ini." Nabi kemudian memeluknya, mencium di antara dua keningnya, di atas matanya. Kemudian berkata, "Innaki la binti Rasulillahi haqqa." Sesungguhnya engkau adalah putri Nabi Muhammad yang sesungguhnya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad tahu keagungan putrinya tidak terletak pada harta benda. Nabi Muhammad hendak mengajarkan kepada kita sekalian, bukan dari hal yang seperti itu kita menuju kemuliaan. Ibu-ibu sekalian, pun demikian Sayyidah Aisyah diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Suatu ketika datang kawan Sayyidah Aisyah masuk ke rumah Sayyidah Aisyah, kemudian angin menerbangkan tirai yang di sana terdapat kamar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia pun kemudian bertanya kepada Sayyidah Aisyah, "Kamarmu kah Aisyah?" "Betul." "Bolehkah saya melihatnya Aisyah?" "Silahkan." Dia pun kemudian melihatnya dan tertegun ia. Ketika dilihat di kamar Nabi Muhammad, hanyalah tikar usang, tak ada kasur empuk yang menjadi tempat tidur baginda Nabi Muhammad. Ia pun kemudian berkata, "Aisyah, di atas itukah kalian tidur?" "Betul." Ia pun menyeka air matanya. Kemudian pulang ke rumah tak lama mengirimkan tempat tidur yang sangat empuk ke rumah Nabi Muhammad alaihi wasallam. Sayyidah Aisyah pun memasukkannya ke dalam kamar mereka. Malam hari itu Nabi Muhammad datang, kemudian bertanya, "Ma hadza ya Aisyah?" "Apa ini wahai Aisyah?" "Rasul, itu kasur pemberian seorang kawan. Ia tadi datang dan melihat tempat tidur kita, kemudian mengirimkan itu untuk tempat tidur kita wahai Rasulullah." Nabi kemudian berkata kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, akhriji, akhriji, wahai Aisyah, keluarkanlah kasur tersebut. Aku tidak akan mau tidur di atasnya wahai Aisyah. Kalau kamu mau,
aku tidur kembali di rumah ini, keluarkanlah wahai Aisyah. Sayyidah Aisyah pun mengeluarkannya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, bahkan di masa sakitnya Nabi Muhammad, Nabi sempat memiliki uang beberapa dinar, kemudian Nabi menitipkannya kepada Sayyidah Aisyah untuk dinafkahkan uang tersebut, disedekahkan uang tersebut. Akan tetapi Sayyidah Aisyah melupakannya karena kesibukan mengurus mengurus Nabi Muhammad yang saat itu sedang sakit. Di hari-hari jelang kewafatannya, Nabi sempat bertanya kepada Sayyidah Aisyah, "Ya Aisyah, akhrajtid dananir?" Wahai Aisyah, apakah kamu sudah mengeluarkan dinar-dinar yang aku minta kamu untuk membagikannya? Sayyidah Aisyah mengatakan, "A'dzirni ya Rasulullah, maafkan aku wahai Rasulullah, sakitmu ini membuat aku lupa tidak segera mengeluarkannya." Nabi kemudian berkata, saudaraku sekalian, dengarkan ucapan Nabi Muhammad untuk membuatmu tahu cara pandang Nabi Muhammad mengenai dunia ini. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Nabi berkata, "Ya Aisyah, akhrijid dananir." Wahai Aisyah, segeralah keluarkan uang-uang tersebut. Fa inni astahi an alqa rabbi wad dunya fi baiti. Karena aku malu berjumpa dengan Allah sementara dunia ada dalam rumahku. Aku malu berjumpa dengan Allah sedangkan dunia ada dalam rumahku. Saudariku sekalian yang saya muliakan, jika nabimu seperti itu, jika nabimu seperti itu, tidakkah seharusnya kamu malu jika sampai dibuka hatimu dan hatimu hanya berisi dengan nominal harta? Jika hatimu dibuka sementara isinya hanyalah keinginan terhadap dunia yang bahkan kamu tak peduli, terkadang halal haram kamu berusaha untuk mengambil semuanya, tak peduli bahkan dengan menipu ataupun menyakiti hati orang lain. Saudariku sekalian, nabimu menolak dunia, malu jika sampai meninggal dunia sementara dunia di dalam rumah Nabi Muhammad. Sementara kita, saudariku sekalian yang saya muliakan, sekurangnya jangan sampai kita jadi orang-orang yang prioritas hidup kita hanya urusan harta. Ingat, jangan pernah bela mati-matian apapun yang tidak kamu bawa mati. Jangan bela mati-matian apapun yang tidak kamu bawa mati. Saudariku sekalian yang saya muliakan, para wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada dunia dalam hati mereka. Mereka mudah mengeluarkan dunianya. Bisa jadi mereka hidup dalam keadaan berkecukupan, akan tetapi tidak ada dunia dalam hati mereka. Handai dunia mereka hilang sesaat, tak ada yang bergeming dalam hati mereka. Saudariku sekalian yang saya muliakan, saya banyak berjumpa dengan orang-orang yang seperti ini. Para wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala, para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudariku sekalian yang saya muliakan, Hubabah Zahra, ibunda dari Sayyidil Habib Umar bin Hafid, suaminya hilang. Ini bukan lagi harta ini ya, suami, saudariku sekalian, suaminya hilang.
diculik sama kaum Syuyu'i namanya. Kaum Syuyu'i itu kayak PKI di masa di Indonesia sini ya. Gitu kan, kaum komunis pada masa tersebut menjajah Yaman pada masa itu, membunuhi para ulama-ulama, salah satunya ayahanda dari guru kami Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Saudariku sekalian yang saya muliakan, suaminya hilang. Beliau sedih tentu saja, akan tetapi enggak sebegitunya meraung-raung, merintih-rintih. Sedih, tapi ya mau gimana lagi? Dititipkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan tanpa dendam. Ini orang kalau enggak ada dunia di hatinya, kalau yang diagungkan cuma Allah Subhanahu wa taala, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Saudara sekalian, beberapa tahun yang lalu ada Habib Ali Al-Jufri, salah satu murid dari Habib Umar bin Hafid. Dia datang ke majelisnya Habib Ali Al-Jufri menangis-nangis. Ada seseorang datang ke majelisnya Habib Ali Al-Jufri di sebuah negara. Dia menangis-nangis di hadapan Habib Ali Al-Jufri. Beliau bilang, "Bib, antum ini kan muridnya Habib Umar bin Hafid. Saya minta tolong pada antum untuk menyampaikan nih, apa yang jadi penyebab saya nggak bisa tidur bertahun-tahun lamanya. Susah tidur, susah makan enak." Dia bilang, "Kenapa?" Dulu berapa puluh tahun yang lalu, saya di antara mereka yang menculik ayahanda Habib Umar bin Hafid. Dia bilang, sekarang saya bertaubat. Saya minta tolong untuk sampaikan salam permintaan maaf saya kepada Habib Umar bin Hafid dan kepada seluruh keluarganya. Terutama kepada ibundanya, kepada semua saudara-saudarinya. Habib Ali Al-Jufri berjumpa dengan Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Dia menceritakan dan menyampaikan amanat dari orang ini. Saudara sekalian, tahu apa kata Habib Umar? Habib Umar sembari tersenyum mengatakan, "Sampaikan padanya kalau kamu berjumpa lagi, kami sudah memaafkannya dari hari-hari pertama dia menculik ayahanda kami. Kami, ibu saya dan semua putra-putrinya sudah memaafkan mereka semuanya sejak hari-hari pertama mereka menculik ayahanda kami." Saudaraku sekalian saya muliakan, tak ada dendam, tak ada permusuhan. Faham bahwa segala urusan tak bisa terjadi kecuali dengan izin Allah. Ibunda Habib Umar, Hubabah Zahra, saudariku sekalian yang saya muliakan, sepanjang hidupnya beliau kalau doa nggak ada gitu bilang, "Ya Allah, balaslah orang-orang yang telah menculik suami saya." Nggak pernah. Atau gitu ya, minta, "Ya Allah, saya sekarang sudah janda gitu, tolong saya ya Allah gantikan untuk saya suami yang lain gitu, yang lebih kaya, yang lebih ganteng, yang lebih berilmu." Nggak pernah. Beliau pun juga nggak minta, "Ya Allah, gantikanlah gitu sekurangnya dengan anak-anak yang kemudian menjadi kaya raya biar saya bisa menikmati kehidupan di dunia." Tak pernah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Hubabah Zahra dalam malam-malam beliau senantiasa sholat malam gak pernah tinggal. Waktu saya nulis buku Bidadari Bumi, saya ingin memasukkan salah satunya adalah Hubabah Zahra. Tapi tak banyak yang saya tahu mengenai beliau selain senyumnya yang tidak pernah hilang ketika berjumpa dengan siapapun,
dan selain ingatannya yang senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami pernah duduk bersama-sama dengan beliau di suatu malam. Kami sedang membaca zikir bersama-sama, kemudian mendengarkan ada yang baca qasidah gitu. Tiba-tiba lampu mati. Saat lampu mati hampir semua orang berteriak, "Ha!" gitu. Teriak kecuali Hubabah Zahra. Begitu lampu mati, Hubabah Zahra segera berdoa, "Allahumma nawwir kuburana ya Rabb." Ya Allah, terangkanlah kubur kami ya Allah. Begitu gelap, yang diingat Allah, yang diingat akhirat. Minta kepada Allah, ya Allah terangkanlah kubur kami katanya. Subhanallah. Ketika saya menulis buku Bidadari Bumi itu, saya minta kepada cucunya untuk menceritakan tentang neneknya. Saya sedang menulis buku Bidadari Bumi, bolehkah diceritakan tentang beliau? Ternyata kemudian putri-putri beliau menuliskan kisah-kisah mereka bersama dengan Hubabah Zahra dan mengirimkannya kepada saya. Salah satu dari kisahnya, salah satu putrinya bercerita seperti ini. Saya sewaktu belum menikah tinggal bersama dengan Hubabah Zahra. Dia bilang setiap malam, kalau saya terbangun di waktu malam jam 1 malam, jam 2 malam, saya lewat di kamar Umi, selalu saja saya dengar suara rintihan yang sangat menyayat hati. Saya buka pintu, saya mau tahu apa yang sedang dilakukan ibu saya. Ternyata Hubabah Zahra di atas sejadahnya yang sudah usang, sesudah solat yang panjang, beliau menengadahkan tangan seraya berkata, "Ya Allah, ampunilah kami, ampunilah kami. Ya Allah, terimalah kami sebagai hamba-hamba-Mu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah." Demikian keadaan para wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudariku sekalian, hati yang tidak mengagungkan selain Allah. Putri yang lain bercerita, dia bilang Hubabah Zahra seumur hidupnya tidak pernah meninggalkan tahajud kecuali 1 malam. Malam itu kegiatan beliau sangat banyak, ada urusan-urusan. Beliau tidur di larut malam, ketika beliau bangun terdengar suara adzan subuh. Beliau bangun dengan berteriak. Beliau bangun dengan kaget setengah mati. Beliau bilang, "Adzan, adzan, astagfirullah, adzan." Beliau nyaris gak bisa turun dari tempat tidur. Beliau nyaris gak bisa berdiri dari tempat beliau tidur di bawah itu ya. Karena dengar suara adzan yang artinya sudah terlewat waktu untuk bangun malam. Beliau gemeteran kakinya seraya mengatakan, "Adzan, magumtul lailah." Saya gak bangun malam hari ini. Saya nggak sholat malam hari ini. Astagfirullah, astagfirullah, samihni ya Rab, samihni ya Rab, ampuni saya ya Allah, ampuni saya ya Allah, ampuni Zahra ya Allah, ampuni Zahra ya Allah. Dengan linangan air mata beliau pergi ke kamar mandi untuk berwudu. Putri-putrinya bercerita, hari itu sampai dengan larut malam, air mata Hubabah Zahra tak henti mengalir. Beliau menangis sepanjang hari karena beliau tidak bangun malam hari itu. Maafkan Zahra ya Allah, maafkan Zahra ya Allah. Zahra gak bangun tadi malam menghadap mengagungkan-Mu. Maafkan Zahra ya Allah, maafkan Zahra ya Allah.
Bagaimana denganmu teman-teman? Kamu nangis kalau apa? Hilang duit. Kamu nangis kalau apa? Hah? Kalau suamimu hatinya berbagi dengan perempuan lain. Kamu nangis karena apa? Karena kamu merasa difitnah orang, disakiti orang. Apa yang kamu tangiskan teman-teman? Lihat bagaimana para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Hati mereka tak terisi kecuali Allah. Mereka tak pernah membiarkan ada siapapun atau apapun bertahta di dalam hati mereka. Mereka adalah orang-orang yang berani berkata, "Ma fi qalbi ghairullah." Di hati kami tak ada selain Allah. فما زال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. Ketika aku lihat hati seorang hambaku mengerjakan yang diperintahkan, yang disunnahkan, yang diajari, yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku pun mencintainya, kata Allah. Cirinya kekasih Allah, orang kalau sudah dicinta sama Allah, dia menjadi wali min auliyaillah. Apa cirinya teman-teman saudaraku sekalian? Biar kamu nih gak gampang-gampang ngaku nih, kayaknya saya udah jadi wali deh. Wali murid barangkali ya. Wali kekasih Allah, lihat cirinya teman-teman. Kata Allah, atau kamu merasa saya kayaknya adalah seorang yang dicinta deh sama Allah. Kayaknya Allah cinta deh sama saya. Kenapa? Tiap saya minta, ya Allah kepengen makan bakso, ketemu bakso. Jadi kamu menganggap bahwa kamu kepengen bakso, dikasih bakso, kamu kasih Allah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, bukan begitu ceritanya. Bukan begitu ceritanya. Tahukah kamu bahkan kepada orang-orang yang Allah benci ketika berdoa, Allah berkata kepada malaikatnya, minta, kasih apa yang dia minta. Aku tidak suka mendengar namaku disebut-sebut oleh lisannya. Jangan kamu kira ketika doamu mudah diijabah, itu adalah ciri kamu telah dicinta oleh Allah. Belum tentu. Sebab kepada orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang Allah beri istidraj kepada mereka ketika dia minta, terutama urusan-urusan dunia. Ketika dia minta urusan-urusan dunia, bahkan ketika mereka minta, ya Allah kepengen punya mobil baru, ya Allah kepengen anak-anak saya segera diterima di pekerjaan misalnya. Kalau orang tersebut seorang yang dimurka oleh Allah, Allah bilang kepada para malaikatnya, wahai para malaikatku, kasih apa yang dia mau. Aku tak suka mendengar namaku disebut-sebut oleh lisannya. Na'udzu. Terus cirinya kekasih Allah apa? Allah kalau cinta sama seorang hamba apa cirinya? Allah bilang, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u biha wa basarahu alladhi yabsiru biha wa lisanuhu alladhi yatakallam bih wa yadahu alladhi yabtish biha wa rijluhu alladhi yamshi 'alayha. Apabila aku cinta kepada seorang hamba, aku akan menjadi telinga yang dia mendengar dengannya. Apa artinya? Allah akan karuniakan cahaya di telinganya sehingga ia hanya mau mendengar kebaikan-kebaikan saja. Senengannya dengerin sholawat, senengannya dengerin kajian,
senengannya dengerin Al-Quran dibacakan, senengannya mendengarkan kebaikan-kebaikan disampaikan, tak pernah tertarik mendengarkan gosip-gosipan artis, tak pernah tertarik mendengarkan kabar-kabar politik, tak pernah tertarik dengan urusan-urusan dunia. Ia telah dicahayai dengan cahaya Allah di telinganya. Bagaimana denganmu? Ciri kekasih Allah, kata Allah, aku akan menjadi mata yang dia melihat dengannya. Sehingga ketika ia memandang siapapun, ia melihat Allah pada segalanya. Ia melihat Allah pada siapapun dan apapun yang dia lihat. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, melihat siapapun ia melihat Allah pada segalanya. Karenanya tak pernah tertarik melihat aib seseorang yang diumbar. Tak pernah tertarik untuk menonton tayangan-tayangan yang melenakan. Ia tak pernah tertarik untuk melihat siapapun dengan pandangan menghina. Ia tidak pernah terpesona memandang dunia seberapa mewahnya dunia tersebut. Kenapa? Matanya telah dicahayai dengan cahaya Allah. Andai kita menjadi salah satunya. Andai kita menjadi salah satunya. Sampai saya pernah dengar satu cerita, ada salah satu habaib, salah satu wali min auliyaillah. Lagi jalan, tiba-tiba dia pegang perempuan, teman-teman. Pegangnya tuh dari arah yang kayak nggak pantas dipegang gitu. Kayak kepegang gitu aja gitu. Kepegangnya tuh sampai bikin perempuan itu bukan merasa dilecehkan, tapi malah kayak didorong gitu. Jatuh perempuannya. Tapi kayak ini orang kenapa sih? Begitu dengar suara perempuan dia bilang maaf. Dia kemudian jalan lagi. Orang perempuan tersebut karena tahu beliau ini adalah seorang soleh, seorang habib, salah satu dari orang-orang soleh gitu. Dia pun tentu aja, iya Bib, gak apa-apa Bib. Kok aneh banget ya Habib itu ya. Saya didorong gitu. Ada seorang muridnya nanya gitu, ada orang di sampingnya gitu tanya, Bib, kok perempuan didorong Bib? Saya pernah doa minta sama Allah, ya Allah, perlihatkanlah perempuan yang bukan mahram saya seperti tiang atau seperti tembok saja ya Allah. Dan doa saya diijabah. Saya tadi lihatnya tiang. Saya tadi lihatnya tiang, subhanallah. Ada cahaya di mata mereka, teman-teman. Ada cahaya di mata mereka. Sampai ada seseorang cerita tentang telinga nih. Ada orang, Sayyidina Umar bin Khattab masih jadi Amirul Mukminin. Beliau bilang, saya tuh dari habis ngadep sama Sayyidina Umar. Dan saya jujur sama semua ucapan saya, kecuali untuk kata-kata yang Sayyidina Umar bilang, kuf an hadha, yang ini jangan kamu omongin. Sayyidina Umar, teman-teman, adalah salah satu dari orang-orang yang entah bisa mencium kebohongan, entah bisa mendengarkan kebohongan. Jadi kayak ada cahaya di telinganya, ada cahaya di hidungnya, ada cahaya di matanya. Sehingga bisa lihat orang bohong, bisa dengar. Suara bohong tuh bisa dengar. Jadi setiap kali dia mau bohong, kata Sayyidina Umar, yang ini jangan diceritain. Itu langsung bisa tahu. Sensor kuat. Sehingga sekalian yang saya muliakan, seorang wali min auliyaillah yang lain mengatakan, anggota badan saya nih, urat-uratnya bergerak semua kalau saya dihadapkan kepada makanan yang haram. Dan makanan syubhat, haram, anggota badan saya bergerak semuanya, saya langsung tahu bahwa itu adalah makanan yang haram.
ada cahaya di anggota tubuh mereka. Karenanya para walinya Allah Subhanahu wa taala, amsal Sayyidil Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Seperti ada seorang waliullah bernama Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Beliau mengatakan tahaddutsan an nafsih, menceritakan tentang dirinya sebagai bagian tahaddus bin ni'mah. Beliau mengatakan a'dha'is sab'ah ma ya'rif ya'si rabbah. Anggota badan saya yang 7, mata, telinga, tangan, kaki, perut, farji, lisan. Anggota badan saya yang 7, ma ya'rif ya'si rabbah, enggak ngerti caranya berbuat kemaksiatan kepada Allah. Bahkan guru kami Sayyidil Habib Umar bin Hafid, dulu gurunya Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, pernah menceritakan ketika beliau sedang melihat Habib Umar bin Hafid, berkata kepada putrinya, saya mendengarnya langsung dari lisan putrinya, Abah Maryam bil Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, abah saya Halimah, waktu lihat Habib Umar bin Hafid, beliau mengatakan hadzal fata ma ya'rif tariqul ma'siyah. Pemuda ini enggak ngerti caranya bikin dosa. Pemuda ini enggak ngerti caranya bikin dosa. Kenapa? Anggota badannya telah dicahayai Allah dengan cahaya Allah. Tangan kakinya, perut farjinya. Kenapa begitu? Allah besar dalam hati mereka. Teman-teman saudaraku sekalian, inilah jalan kebesaran, jalan menuju keluhuran, jalan menuju kemuliaan yang diajarkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad dan diajarkan oleh para walinya Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita ngekor dari belakang. Yuk belajar. Yuk belajar menempuh jalan kemuliaan kita dengan jangan biarkan ada yang besar di hati kita selain Allah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, itu menyiksamu. Itu menyiksamu. Coba dilihatin. Kamu tersiksa, kamu susah hidup karena apa? Pasti karena dunia kebesaran di hati kamu. Pasti karena cinta manusia terlalu besar di hati kamu. Kamu tersiksa, ingetin kenapa? Pasti karena kamu meletakkan pandangan manusia, pujian manusia terlalu besar di hati kamu. Kamu tersiksa selama ini pasti karena kamu itu kegedean menempatkan dunia dalam hatimu, teman-teman. Pasti itu. Coba diingat-ingat. Coba diingat-ingat. Tersiksa kenapa? Pasti karena itu, saudaraku sekalian. Ketika kamu mengeluarkan cinta dunia di dalam hati kamu, kamu masukkan Allah dalam hatimu. Tiap kali kamu marah, kamu kesel karena dihina orang, karena difitnah orang, kamu sampaikan kepada dirimu, wahai diri, bukankah tak penting pandangan manusia? Bukankah yang penting adalah pandangan Allah kepadamu? Apa artinya dianggap mulia di mata Allah jika di mata manusia, jika sebenarnya kamu hina dalam pandangan Allah? Ingatkan kepada dirimu. Ketika hati suamimu berpaling darimu, ingatkan hatimu, wahai hati. Sebegitu sakitnya kamu ditinggalkan cinta manusia. Ini adalah pelajaran dari Allah. Ditinggal manusia aja sakit, gimana kalau ditinggal sama Allah? Ingatkan hati, teman-teman, ingatkan hati. Kamu hidup di dunia sebentar lagi, esok atau lusa kamu sudah akan menuju ke dalam alam kuburmu. Jika di dalam hatimu belum terdapat Allah, jika di dalam hatimu Allah belum bertahta, jika dunia selama ini yang memenuhi ruang hatimu, bukankah semuanya akan kamu tinggalkan tanpa ada yang terkecuali? Saat itu kamu hanya bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk belajar, yuk belajar, yuk belajar. Tiap kali keinginan dunia memenuhi hatimu, teman-teman,
Tiap kali kamu mau marah-marah sama suami karena transferannya kurang. Tiap kali kamu kepengen senyum sama suami tapi kehalang sama dompet yang menipis. Sampai-sampai senyumnya hanya pada tanggal-tanggal tertentu aja. Saudaraku sekalian, ingatkan diri. Wahai diri, Allah, Allah, Allah. Yang ngasih rezeki Allah, hargai pemberian Allah. Wahai diri, semua yang ngasih adalah Allah. Terus begitu teman-teman, agungkan Allah dalam hatimu, usir pengagungan selain Allah dari dalam hatimu. Itu artinya kamu sedang menuju kepada kebesaranmu. Yuk kita baca suratul Fatihah buat Sunan Ampel. Kita baca suratul Fatihah buat beliau dengan niat mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang bergerak menuju kebesaran kita. Mudah-mudahan kita jadi hamba-hamba yang bergerak menuju cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan kita jadi hamba yang terus melangkah meninggalkan dunia menuju surga. Meninggalkan cinta manusia menuju cinta pemilik manusia. Menjadikan semua hal yang ada dalam kehidupan kita sarana kita untuk terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang hadir di tempat ini Allah jaga solat-solat kita, Allah jaga ibadah-ibadah kita, Allah jaga hati kita, Allah jaga ibadah kita, Allah jaga akhlak kita, Allah dekatkan kita kepada sang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Insyaallah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga di makam Sunan Ampel, salah satu wali min auliyaillah, Allah berkenan untuk memandang kita dengan pandangan kasih sayangnya. Sebagaimana Allah dulu memandang Sunan Ampel dengan pandangan kasih sayangnya, semoga kita yang saat ini berada dalam peringatan haul beliau, Allah pun berkenan memandang kita dengan pandangan kasih sayangnya insyaallah. Kita minta keberkahan dari Sunan Ampel. Mudah-mudahan Allah berkenan mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah berkenan mengampuni dosa-dosa kita. Allah berkenan menutup aib-aib kita. Allah berkenan mengasihani kita. Allah berkenan merahmati kita. Allah berkenan membimbing jalan kehidupan kita. Ala hadhihi niyah wa bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma bihaqqil Fatihah bi hurmatil Fatihah barakatil Fatihah taftah lana abwabal khair tu'amilana mu'amalata ahlal khair takfina min jamil fitan wal mihan wa bu'us wa dhair innaka wali kulli khair mutafaddil bi kulli khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Engkau telah menghadirkan kami di makam kekasih-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, dan kami memiliki hajat kepadamu ya Allah. Kabulkanlah hajat kami ya Allah. Kami minta kepadamu Engkau pada malam hari ini. Kami memintamu ya Allah. Kami memintamu ya Allah untuk berkenan ada di hati-hati kami. Kami memintamu ya Allah, dengan keberkahan walimu ya Allah, jangan pernah tinggalkan kami. Kami memintamu ya Allah, dengan keberkahan kekasihmu untuk Engkau berkenan memandang kami, memandang hati-hati kami. Kami tahu ya Allah, kami faham
Para kekasih-kekasih-Mu, mereka menjadi kekasih-Mu karena hati mereka bersih, karena hati mereka suci, karena hati mereka jernih, sehingga Engkau pun berkenan berada dalam hati mereka. Engkau pun berkenan untuk mereka hidup bersama dengan-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, dan lihatlah hati-hati kami ya Allah. Kami tahu betapa kotornya hati-hati kami. Kami tahu betapa keruhnya hati-hati kami. Kami tahu betapa hati kami masih penuh dengan selain-Mu ya Allah. Masih penuh dengan cinta kami terhadap dunia yang fana ini ya Allah. Masih besar pandangan manusia dalam hati kami. Masih besar cinta manusia dalam hati kami. Masih besar cinta dunia dalam hati kami. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami meminta kepadamu hajat besar pada malam hari ini. Di maqam kekasih-Mu ya Allah. Bersihkan hati kami dari selain-Mu ya Allah. Jernihkan hati kami dari cinta terhadap dunia ya Allah. Allahumma akhrij min kulubina kulla qadarin lid dunya. Ya Allah, keluarkan dari dalam hati kami semua pengagungan terhadap dunia. Allahumma akhrij min kulubina kulla qadarin lid dunya wa kulla mahallin lil khalqi. Ya Allah, keluarkan dari dalam hati kami kulla mahallin lil khalqi, pengagungan terhadap manusia. Yamilu bina ila ma'asiyatik. Ya Allah, keluarkan dari hati kami pengagungan terhadap dunia dan rasa cinta kepada manusia di dalam hati kami. Yamilu bina ila ma'asiyatik, yang membuat kami condong untuk bermaksiat padamu. Au yushghiluna an ta'atik, keluarkan dari dalam hati kami cinta kami terhadap dunia dan cinta kami terhadap manusia yang membuat kami ya Allah tersibukkan dari jalan taat padamu. Au yahul bainana wa bainat tahaqquq bima'rifatikal khassah wa mahabbatikal khalisah, atau membuat kami cenderung untuk tidak mengenalmu, menghalangkan kami dari pengenalan padamu, menghalangkan kami dari mencintaimu ya Allah. Allahumma ya Allah, kami tak mau hidup dalam belenggu cinta dunia. Kami tak mau terus-terusan hidup dalam belenggu cinta manusia. Kami tak mau terus-terusan hidup sementara pandangan kami terhadap harta. Kami tak mau terus-terusan hidup sementara hati kami tersibukkan dengan selain-Mu. Kami ingin hidup dan menjadi hamba-Mu yang sejati ya Allah, yang hati kami selalu mengingat-Mu ya Allah, yang hati kami selalu memuja-Mu ya Allah, yang hati kami selalu berdiri di pintu-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, bersihkan hati kami ya Allah dari kebencian, bersihkan hati kami dari dendam, bersihkan hati kami dari iri dengki, bersihkan hati kami dari kesombongan, bersihkan hati kami dari segala sifat apapun yang menghalangkan kami dari-Mu ya Allah. Kami ingin sungguh-sungguh menjadi hamba-Mu yang layak Kau pandang dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah. Kami ingin di saat kami mati Engkau berkenan menerima kami ya Allah. Allahumma ya Allah,
Lihatlah semua yang hadir di tempat ini. Lihatlah hati-hati semuanya ya Allah. Hati yang terbelenggu terhadap cinta manusia. Hati yang terbelenggu terhadap keinginan dunia. Hati yang terbelenggu terhadap pandangan manusia. Kami mohon ya Allah, selamatkanlah kami semua. Jangan biarkan siapapun bertahta dalam hati kami ya Allah. Kami mohon padamu. Kami tahu ya Allah ini adalah sebuah hajat besar. Karenanya kami memintanya kepadamu Zat yang maha besar. Di hadapan maqam walimu yang besar. Kami tak mau meminta yang kecil. Sementara kami di hadapan kekasihmu yang besar. Dan kami meminta kepadamu Zat yang maha besar. Ya Allah, kami mohon padamu ya Allah. Besarkanlah kami dalam pandanganmu ya Allah. Akui dan terima kami sebagai hamba-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah. Jika untuk itu kami terhalang dosa-dosa kami, kami mohon semua yang hadir di tempat ini, ampunilah dosa kami semua ya Allah. Ampunilah dosa kami semuanya ya Allah. Semua yang hadir di majelis ini ampuni dosanya ya Allah. Yang dosanya besar-besar karuniakan padanya ampunan yang besar ya Allah. Yang dosanya kecil-kecil tapi banyak, ampunin padanya yang banyak ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah. Karuniakanlah kepada kami hati yang bersih. Karuniakan pada kami hati yang baik. Karuniakan kepada kami hati yang jernih. Ya Allah, bertahtalah di hati kami ya Allah. Kun lana wa kun ma'ana. Selalulah ada untuk kami ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya doa maka berakhirlah kajian pada malam hari ini yang telah beliau sampaikan. Mudah-mudahan dapat kita ambil hikmah dan manfaatnya. Kami selaku pembawa acara, bila tutut kata kami kurang tersusun dan kurang berkenan di hati para ibu, para undangan semuanya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.